kembali lagi di Pustalk SMA Negeri 1 Tumpang. Episode 19. Yeay. Nah, mungkin dari penonton Pustalk pada kali ini bertanya-tanya siapa nih yang lagi ngisi Pustalk pada episode 19 ini, ya kan Bu? Ya, tentu saja. Jadi kita perlu sedikit perkenalan diri dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan inti kita, begitu. Jadi, boleh kita mulai perkenalan dari kita kedua host. Dan nama saya Anugerah Mutiara Jiwandani, biasanya dipanggil Bu Wanda. Saya dari Pendidikan Sosiologi dan teman saya. Nama saya Fitria Andriana Rahayu, biasa dipanggil Fitria. Saya dari jurusan Pendidikan Fisika. Dan kali ini kita kedatangan dua narasumber kita yang istimewa yang sekali. sangat luar biasa Sangat luar tentunya biasa ya Bu ya. tentunya. Jadi dipersilakan untuk kedua narasumber memperkenalkan dirinya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Amatullah, biasa dipanggil Bu Aul. Saya dari jurusan Pendidikan Geografi. Kemudian rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Ika Laili Yuliatun Nasifah, biasanya dipanggil Bu Leli. Saya juga dari Pendidikan Geografi. Ya, jadi langsung saja, karena kita sudah memperkenalkan diri, tentunya lebih enak kalau kita berbincang-bincang. Lebih enjoy ya. nanti. Iya, lebih enjoy. Jadi, kita langsung saja memulai pembahasan kita. Yang pertama ada apa, Bu Fitria? Nah, beberapa waktu lalu kan sempat viral nih berita tentang gempa bumi megatrust. Ya, Nah, kali ini tentu saja sobat-sobat Pustalk pasti pernah mendengar. iya, pasti pada bertanya-tanya apakah gempa itu memang beneran ada atau sekedar hoax di media sosial gitu kan, Bu? Iya, jadi di episode kali ini kita akan lebih mendalami tentang gempa megatrust itu seperti apa, dan itu akan dijelaskan oleh kedua narasumber kita. Yang Dipersilakan. relevan dengan Iya. ilmu mereka gitu Ya, tentu saja. Nah, mungkin kita mulai dari pertanyaan yang mendasar terlebih dulu. dahulu gitu ya, tentang apa sih gempa bumi megatrust itu? Silakan dijawab. Oke, jadi gempa megatrust itu adalah gempa yang sangat besar yang akan memicu terjadinya tsunami. Memicu terjadinya tsunami ya, gempa Iya. megatrust, gempa yang sangat besar. Nah, apa sih perbedaan dari gempa megatrust ini dengan gempa-gempa yang Biasanya biasanya kita rasakan rasakan. gitu? Jadi kalau kan gempa biasa tuh ya kayak bergesekan nempeng yang biasa kayak gini loh, kayak gini. Kan kalau gempa Nempelan biasa gitu ya. nempel kayak gini. Nah, kalau megatrust sendiri itu tuh jadi kayak gempa yang sangat guncangannya tuh besar. Jadi lebih besar daripada gempa. Jadi gempa di atas gempa. Kayak seret gitu loh Energinya ya. lebih besar. Energinya lebih Energinya besar. lebih besar, ya. Skalanya lebih besar daripada kayak gempa biasa gitu. Tadi dari Bu Leli, mungkin kalau dari Bu Aul? Iya, Boleh kalau dijelaskan? dari saya sendiri, gempa megatrust itu adalah gempa yang terjadi dengan skala yang sangat besar, di mana pertemuan dua lempeng tektonik di lempeng tersebut itu saling mendekat dan dengan energi yang besar sekali, sehingga gesekan yang terjadi itu juga besar, sehingga bisa menimbulkan energi yang dihasilkan itu besar. Terus mungkin ada tambahan lagi dari Bu Leli? Mungkin gempa megatrust ini terjadi di daerah mana gitu, Bu? Oke, biasanya kalau gempa megatrust ini terjadi di daerah zona subduksi. Zona Zona subduksi. subduksi sangat Apa itu? Iya. asing sekali ya. Mungkin istilahnya. sobat-sobat Pustalk juga terdengar sangat Bertanya-tanya. asing kata-kata zona subduksi, terus gempa megatrust. Mungkin masih jarang mendengarnya. Jadi kedua narasumber kita akan menjelaskan lebih detail lagi mengenai zona subduksi, terus gempa megatrust itu terjadinya di bagian mana saja. Oke, tadi disebutkan mengenai zona subduksi. Apa itu zona subduksi? Zona subduksi adalah zona di mana terjadi pertemuan dua lempeng yang saling mendekat, atau dalam geologi itu disebut sebagai zona konvergen, yaitu zona yang mana kedua lempeng itu saling bertemu, bertuburkan, bahkan saling bertabrakan, sehingga menimbulkan getaran energi seperti gempa. Kalau kita lihat dalam peta Indonesia ini, ada lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, kita fokuskan pada di sini lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia yang tampak di peta. Kalau kita lihat bagian bawah ini, itu adalah zona subduksi,
yaitu pertemuan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Yang mana karena tadi saya sebutkan adanya lempeng yang menunjam ke atas dan ke bawah, lempeng-lempeng yang menunjang ke atas tadi itu menghasilkan sirkum pegunungan. Kalau di Pulau Sumatera ini itu adalah bukit barisan atau pegunungan bukit barisan. Kalau di Pulau Jawa itu kita lihat bagian tengah itu adalah rangkaian pegunungan gunung api. Ini letaknya cenderung di sebelah selatan dan ada yang di bagian tengah juga. Nah, karena tadi adalah pertemuan lempeng, yang mana apabila pertemuan lempeng tersebut energi yang dikeluarkan apabila pertemuan lempeng tersebut memiliki energi yang sama-sama besarnya atau kecepatan pergerakan lempengnya itu sama-sama besar, maka energi dan getarannya dihasilkan dari pergerakan lempeng yang sama-sama cepat tersebut akan besar juga. Contohnya adalah gempa ya, itu terbentuk dari pergerakan lempeng atau juga pertemuan lempeng. Kalau tadi konteksnya megatrust itu terbentuk dari daerah laut yang dangkal. Kok bisa? Kalau kita lihat di peta Indonesia ini, daerah laut yang dangkal itu diberi warna biru muda. Daerah biru muda itu ada di daerah Pulau Sumatera dan Jawa. Nah, apalagi ini merupakan lempeng yang besar. Sehingga apabila lempeng-lempeng ini bertemu, maka potensi megatrust yang bisa terjadi itu di daerah Indonesia, terutama di bagian selatan. Kemudian, apabila terjadinya itu daerah selatan, apakah bagian utara itu nanti kena dampaknya? Tergantung ya dari besaran gempa yang terjadi. Jika gempa tersebut memiliki skala 8 sampai 9 skala Richter, maka daerah utara juga bisa mendapatkan kerusakan yang fatal juga selain daerah selatan. Tapi jika skalanya itu kurang dari itu, maka mungkin daerah utara tidak mengalami kerusakan yang fatal juga. Contoh dari megatrust yang pernah terjadi di Indonesia itu adalah gempa di Aceh 2004, di mana skala Richternya itu mencapai 9,3, sehingga mengakibatkan tsunami yang besar juga yang menelan banyak korban. Nah, dari jawaban Bu Aul tadi, kita tahu bahwa daerah yang terkena dampak paling besar itu daerah yang selatan ya, dengan dekat dengan zona subduksi. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan di daerah utara itu juga merasakan dampaknya, karena itu juga dipengaruhi oleh skala dari gempanya. Kalau skalanya besar, daerah utara juga akan terpengaruh. Nah, kalau skalanya kecil, mungkin pengaruhnya juga akan kecil. Iya, gitu lebih kan? minim ke Lebih daerah minim. utara. Nah, selain dari dampak kerusakan dan lain sebagainya, tentu saja ada dampak-dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat yang terkena bencana tersebut. Kira-kira dampaknya apa saja ya, Bu? Dampak yang pertama kali akan timbul pastinya itu tsunami. Terus itu nggak cuma tsunami saja sih, soalnya kan kayak merembet gitu loh. Nah itu ada kayak aspek di bidang sosial, pendidikan, ekonomi, kayak pembangunan itu semua akan hancur karena Terjadinya megatrust. itu. Iya. Wah, ternyata dampaknya sangat Luar biasa dan juga gitu sangat ya. besar. Jadi sobat-sobat Pustalk perlu kita tahu, kan kita tadi sudah membahas tentang gempa megatrust dan tsunami. Nah, terus tentu saja ada persiapan-persiapan yang harus kita lakukan. Ya, persiapan dini gitu ya, Iya. Bu. Yang harus dilakukan. Kira-kira apa saja nih, Bu, persiapan yang harus dilakukan mungkin dari individu. Ya, mulai dari individu dulu. Terlebih dahulu gitu. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Aul. Oke, sebelum kita menghadapi gempa megatrust, itu tentu kita perlu melakukan persiapan untuk menghadapinya kan. Nah, persiapannya itu bisa dimulai menjadi 3 bagian, yaitu sebelum terjadi atau pra bencana, saat terjadi, dan setelah terjadinya bencana atau pasca bencana. Kalau dalam ilmu mitigasi bencana. Nah, kalau dalam sebelum bencana terjadi,
konteksnya ini gempa bumi, yaitu yang pertama yang bisa dilakukan yaitu kita perlu melakukan simulasi saat menghadapi bencana gempa bumi, yaitu latihan-latihan yang perlu kita lakukan ketika bencana gempa bumi itu beneran terjadi. Contohnya, kita bisa mengikuti pelatihan yang diadakan oleh BPBD atau mungkin pihak-pihak berwajib, atau mungkin kita bisa mengikuti pelatihan mandiri yang kita peroleh informasinya dari kanal atau informasi website-website yang resmi dari pemerintah. Terus kemudian konstruksi rumah yang itu juga perlu diperhatikan, apakah bahan-bahan yang digunakan untuk membangun rumah itu sudah tahan gempa. Kemudian kita perlu mengamati juga tempat-tempat yang sekiranya aman untuk berlindung ketika nanti terjadi gempa bumi. Kemudian kita juga perlu menyiapkan beberapa rencana-rencana penyelamatan diri untuk menghadapi gempa tersebut, yaitu kita bisa mulai menyusun apa saja yang perlu kita lakukan, kita harus berlari kemana, kita harus bersembunyi di mana, apa saja yang perlu kita siapkan untuk dibawa saat misalnya kita mengungsi, seperti itu. Kemudian untuk saat bencana mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Dewi. Oke, jadi kalau misalnya gempanya itu di dalam ruangan gitu ya Bu Aulia, itu tuh kita harus nggak boleh langsung lari gitu loh. Jadi kita harus berlindung di bawah meja seperti ini. Terus berlindung di pojok-pojok. Kenapa kok kita boleh berlindung di pojok-pojok? Karena bangunannya itu lebih kuat yang ada di pojok-pojok daripada yang misal di tengah gini. Tuh. Oke, saya mau nambahin juga, selain itu kita juga perlu menghindari penggunaan lift ya ketika kita berada di bagian tempat-tempat yang tinggi atau gedung-gedung yang tinggi, karena ketika gempa tapi kita menggunakan lift itu juga bisa membahayakan kita, karena saat gempa itu potensi mati listrik itu juga besar ya biasanya. Jadi nanti takutnya liftnya jatuh ke bawah terus kita terluka parah seperti itu. Kemudian untuk yang bagian pasca bencana atau ketika gempa itu sudah terjadi, itu kita perlu mengamati bagian-bagian mana yang sekiranya akan roboh, atau bagian-bagian rumah kita mana yang kok kayaknya mau roboh, seperti itu. Terus kita juga perlu mewaspadai adanya gempa susulan. Biasanya gempa yang terjadi itu biasanya membawa susulan gempa yang bisa lebih besar lagi skala Richternya. Dan kemudian kita ikuti arahan dari pemerintah dan BPBD mengenai evakuasi dan penyelamatan diri. Kita ikuti kemana kita harus berlindung, mengungsi, seperti itu. Nah, sekarang nih Bu, kalau misalnya kita ada di pantai, lagi main di pantai, terus tiba-tiba ada gempa gitu, terus apa sih yang harus kita lakukan gitu? Oke, jika kita liburan ke pantai, kemudian ada gempa, apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu kita perlu mengawasi dengan seksama terlebih dahulu. Apakah gempa yang terjadi itu menunjukkan tanda-tanda yang sepertinya akan menunjukkan tsunami. Jadi kita amati dulu lautnya itu apakah mengalami penurunan dengan cepat atau surut dengan cepat. Jika terjadi seperti itu dan kebetulan surutnya air laut itu tampak tidak normal atau tidak terjadi di periode pasang surut air laut, maka hal tersebut bisa mengindikasikan bahwa akan terjadi tsunami. Nah, jika hal tersebut telah terjadi, itu merupakan tanda bahaya yang bisa mengakibatkan, itu merupakan tanda bahaya yang perlu kita waspadai, dan kita harus langsung melakukan penyelamatan diri dengan cara kita harus pergi dari tempat itu segera dan mencari tempat yang lebih tinggi. Jadi kita harus segera pergi dari tempat itu, meskipun tampaknya orang-orang tidak sadar dengan apa yang telah terjadi, tapi kita sudah mengetahui tanda-tanda akan terjadi tsunami yang biasanya itu disebabkan oleh gempa juga. Nah, ketika kita di pantai seperti itu ya, upaya mitigasi awal yang bisa kita lakukan. Jadi gempa, apalagi kalau gempanya itu terjadi di dalam laut atau bawah laut, itu biasanya adalah penyebab utama tsunami, seperti itu.
Oke. Oke. Perlu diingat ya sobat-sobat Pustok karena ini juga gimana ya, hal yang sangat penting Iya. tapi terkadang tuh kita terlalu meremehkan hal yang Lalai iya ya, lalai gitu. Nah, itu kan tadi persiapan-persiapan dari tiap individu. Gimana kalau dari pemerintah gitu, Bu? Iya. Apa mungkin ada hal-hal yang dilakukan untuk masyarakatnya biar lebih aware gitu dengan adanya gempa megatrust ini? Mungkin mitigasinya tuh yang Ya, seperti mitigasinya seperti apa? Jadi biasanya itu kalau pemerintah itu kayak sosialisasi di sekolah-sekolah gitu. Jadi nggak ya kepada masyarakat juga sih. Jadi semua orang tuh juga harus tahu gitu loh. Gimana sih mitigasi sebelum adanya bencana gempa. Soalnya gempa ini benar-benar nggak ada kayak tanda-tanda gitu ya. Misal kayak hujan kan ada tanda-tanda kayak mendung dulu baru hujan. Nah kalau gempa ini nggak ada. Bisa jadi nih habis ini gempa nih. Loh, jangan Jangan dong. sampai dong, jangan sampai ya. Iya. Terus mungkin ada hal lain selain sosialisasi ke sekolah-sekolah atau masyarakat gitu. Mungkin kalau dari masyarakat sendiri, kita juga perlu memperhatikan bagaimana konstruksi bangunan rumah tempat tinggal kita. Jadi kita tidak boleh asal membangun rumah, kita juga perlu memperhatikan apakah bahan atau material rumah tempat tinggal itu bisa menahan guncangan dengan lebih baik gitu. Jadi akan membuat dampak gempa itu lebih terminimalisir. Oke, jadi ini juga bisa menjadi salah satu pengingat buat pemerintah juga ya Bu ya, bahwa sosialisasi terkait bencana itu juga sangat penting karena seperti yang kita rasakan atau seperti yang kita sudah lihat sekarang kayak sosialisasi mengenai bencana itu masih kurang. Jadi perlu untuk dikembangkan lagi atau lebih marak mengenai sosialisasi ini. Betul, agar masyarakat ilmunya lebih dalam lagi tentang gempa bumi ini, Iya. terjadi gempa bumi. Apa saja sehingga- yang perlu diwaspadai. Betul, sehingga ketika terjadi gempa bumi sudah tahu apa yang harus dilakukan gitu. Oke, jadi kita sudah membahas yang pertama tadi apa itu gempa megatrust, terus gempa megatrust itu juga biasanya terletak di mana. Tadi sudah dijelaskan di zona subduksi dan juga sudah dijelaskan mengenai segala persiapan yang perlu, terus mitigasi. Nah, jadi buat sobat-sobat Pustok kalau mau mengetahui lebih dalam mengenai apa itu gempa megatrust dan tsunami ataupun lain sebagainya, Tentang pergempa bumi. iya, tentang kebumian Kebumian lebih ya, tepatnya ya, tepatnya. bisa langsung saja mendatangi Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang dan langsung saja meminjam buku dengan judul yang sudah terpampang nyata di depan kita ini, Ilmu Ilmu Bumi. Jangan lupa langsung aja datang ke Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Betul. Wah, sobat-sobat Pustok, tidak terasa nih perbincangan kita sudah selesai ya Bu. Sudah berada di penghujung. Iya, tiba-tiba aja nih udah di ujung, nggak kerasa banget kerasa ya. banget ya. Iya. Jadi jangan lupa untuk sobat-sobat Pustok untuk selalu menyaksikan episode terbaru di channel Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Dan jangan lupa untuk sobat-sobat Pustok semuanya untuk terus like, komen, komen, dan subscribe di channel Perpustakaan SMA Negeri 1 Tumpang. Bye-bye.